Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saltia Prosendari dengan NIM 210900612 dari kelas A4 Gizi. Di sini kita akan menganalisis data menggunakan SPSS. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang uji chi-square dengan menggunakan SPSS. Seperti biasa, kita pahami dulu konsep dasar dalam uji chi-square, di mana poin yang pertama adalah uji chi-square atau uji chi kuadrat. Nama lain dari uji chi-square bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Jadi kata kuncinya adalah mengetahui hubungan seperti itu yang terdapat pada baris dan kolom. Poin selanjutnya adalah jenis data yang digunakan dalam uji chi-square berbentuk data kategori atau data frekuensi. Di sini atau data frekuensi. Nah, ini adalah konsep dasar seperti ini. Sebelum kita melakukan uji chi-square, harus tahu dulu tujuan. Jenis datanya adalah data kategori atau data frekuensi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya seperti ini. Di sini saya mempunyai contoh kasus uji chi-square, di mana kasusnya adalah seorang peneliti mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Data yang akan saya uji dapat dilihat pada file Excel. File Excelnya itu adalah seperti ini. Dulu kita kenali seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, adalah data jenis kelamin. L itu adalah jenis kelamin laki-laki, kemudian P itu adalah perempuan. Ini data kategori seperti dari chi-square. Datanya dari ini, kategorinya adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian kita harus membuat pengkodean data, di mana nilai laki-laki atau jenis kelamin laki-laki kita beri kode dengan angka 1, lalu kemudian yang perempuan kita beri kode dengan angka 2. Jadi ini adalah pengkodean dari data kategori ke bentuk angka begitu. Selanjutnya ada data tingkat pendidikan. Ini adalah datanya. Kemudian dimulai dari SMA, kemudian diploma, lalu S1, di sini S1, lalu S2. Di mana kodeannya yaitu SMA saya beri kode 1, untuk diploma saya beri kode 2, untuk S1 saya beri kode 3, dan untuk S2 saya beri kode 4. Maksud dari peneliti ini adalah untuk apakah jenis kelamin seseorang itu hubungan dengan tingkat pendidikan yang capai. Baik, ini data penelitiannya sudah ada seperti ini. Kemudian kita beralih ke sini, kita masuk ke langkah-langkah uji chi-square dengan SPSS. Dari penginputan data, kemudian analisis, lalu tampilkan output dari SPSS. Caranya yang pertama, saya buka dulu untuk program SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal dari SPSS. Kalau kita perbesar seperti ini, kita perkecil aja ya. Selanjutnya dari variabel awal ini saya pilih variabel view seperti ini. Kemudian kita ke bagian nama. Poin yang pertama di sini saya tuliskan jenis kelamin begitu, tapi saya singkat saja. Kita singkat dengan kata JK seperti itu. Seperti ini ya, JK. Kita singkat saja. Kemudian pada bagian label kita tuliskan di sini jenis kelamin seperti ini. Seperti ini ya, seperti ini. Kemudian pada bagian values ini kita akan klik di sebelah sini. Seperti ini. Kita klik.
Dan muncul kotak dialog baru seperti ini. Ini kita akan mendefinisikan jenis kelamin yang ada, di mana kita beri kode 1 seperti ini. 1 adalah kode untuk laki-laki dan 2 adalah perempuan. Kita kembali ke sini. SPSS 1 ada labelnya untuk laki-laki. Kemudian setelah itu kita pilih ADD. Selanjutnya 2 saya tuliskan pada label perempuan seperti ini. Pilih add. Di sini saya akan klik OK. Baik, untuk variabel jenis kelamin kita udah tuliskan di sini. Kita sudah buat namanya. Kemudian di baris yang kedua kita tuliskan untuk tingkat pendidikan, yakni di sini kita tuliskan pendidikan. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian label kita tulis tingkat pendidikan. Seperti ini ya, seperti ini ya. Kemudian pada bagian values kita di sini kita akan mendefinisikan pengkodaan ini, di mana yang pertama mulai dari SMA 1, 2 untuk ke diploma, 3 untuk S1 dan 4 untuk S2. Baik, di sini kita ingat-ingat ya. 1 adalah SMA, misalnya SMA dan kita klik add. 2 adalah diploma, ya klik add lagi. Kemudian 3 adalah S1, kemudian kita klik add. Setelah klik add, 4 adalah S2. Klik OK. Pemberian nama pada variabel sudah selesai. Selanjutnya saya akan pilih data view di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Sudah ada 2 variabel, JK atau jenis kelamin, pendidikan begitu. Selanjutnya saya akan mengcopy data yang ada di Excel tadi, kode ke program SPSS ini. Kalau ini disebut dengan input data penelitian ke SPSS. Caranya saya buka dulu Excelnya seperti ini. Untuk kode jenis kelamin saya akan blok. Kemudian saya akan pilih copy di sini. Lalu saya akan paste di SPSS bagian jenis kelamin. Untuk pendidikan di sini sama, jadi untuk kode pendidikan seperti ini ya, di sini terus saya copy, kemudian saya akan paste di SPSS. Proses penginputan data sudah selesai. Ini nanti tergantung situasi ya, dalam mencontohkan jenis kelamin atau tingkat pendidikan. Tapi kalau misalkan kawan-kawan semua nanti misalkan pendidikannya tidak dimulai dari SMA tetapi dari SD. Nah, nanti definisinya dimulai dari kode 1, yaitu kodenya dari 1 adalah SD, adalah SMP dan seterusnya. Kita kembali lagi data view, datanya saya input, kemudian masuk ke analisis data seperti ini. Adalah saya pilih analyze. Oke, kita pilih analyze. Kemudian saya akan pilih descriptive statistic. Lalu saya akan pilih prostate. Saya akan klik seperti ini. Ya, seperti ini kita klik. Di sini muncul variabel baru untuk jenis kelamin. Saya akan masukkan ke kolom yang baru sebelah kanan ini, row ini. Kemudian untuk tingkat pendidikan saya masukkan ke kolom seperti ini. Nah, kita akan menghubungkan seperti konsep dasar tadi, baris dan kolom.
kita kembali lagi. Selanjutnya saya akan pilih statistik. Saya pilih centang yang ditulis chi-square. Kita akan mau melakukan uji chi-square gitu. Lalu kita pilih continue, abaikan saja yang lainnya. Tanda centang kepada chi-square saja. Saya klik continue. Dan di sini saya akan memilih OK. Ya, baik, ini sudah muncul output SPSS. Ini output prostek, seperti itu, atau tabulasi silang. Selanjutnya kita maknai dulu output ini. Sebelum itu kita harus melihat dasar 9 keputusan dari uji chi-square itu sendiri. Nah, di sini ada tulisan di sini, jika nilai asymmetric kecil dari 0,05, terdapat hubungan antara signifikan antara baris dengan kolom. Sebaliknya, jika nilai asymmetric atau nilai signifikansi seperti ini lebih besar dari 0,05, tidak dapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Di sini kita akan kita akan melihat dari output ini. Chest Processing Summary ini adalah menjelaskan data penelitiannya adalah jumlah sampelnya adalah 33 dan dimasukkan semua, jadi tidak ada yang dibuang, 100% masuk begitu. Itu pada data jenis kelamin maupun tingkat pendidikan. Misalnya data yang tidak masuk 0 kan semuanya masuk begitu. Dan untuk jenis kelamin, tingkat pendidikan, tabulasi atau tabulasi silang. Nanya adalah untuk jenis kelamin laki-laki seperti ini. Maknanya adalah untuk jenis kelamin laki-laki, ini tingkat pendidikan SMA, orang perempuan untuk diploma ada 2 orang, satu ada 19 orang, S2 yaitu 1 orang. Totalnya yaitu 25 responden laki-laki. Kemudian untuk responden perempuan yang lulusan SMA ada 2, diploma ada 1, S1 ada 4, dan untuk S2 ada 1. Total dari responden atau data jenis kelamin perempuan adalah 8 orang. Ditotalkan ke bawah berarti lulusan S1-nya SMA baik itu laki-laki maupun perempuan itu ada 5, ada 3, ada 23-nya adalah 2. Ini adalah silang atau kita bisa menyebutnya begitu ya, frekuensi ataupun deskriptif data penelitian kita. Lanjut ke output yang ketiga, ada output chi-square. Nah, ini adalah output yang kita gunakan untuk pengambilan data, maksudnya keputusan. Nah, dari output ini kita akan nilai persen chi-square di sini kita harus tahu yaitu nilai asymmetric NC dat sebesar 0,438. Kita baca di sini terlihat SIG sebesar 0,348. Nilai asymmetric 0,584 besar dari 0,5, disimpulkan tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin, tingkat pendidikan. Ini bisa disimpulkan pula bahwa jenis kelamin orang tidak mempunyai korelasi, mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan yang ia peroleh. Dengan kata lain, kalau kita lihat realita itu kan banyakkan perempuan kan.